Bab 1781, enak tidak rasanya. Sret. Mu Bei menghilang dari tempat semula. Detik berikutnya, tubuh aslinya sudah muncul sekitar 30 meter jauhnya. Sang Zhou ini memang punya kemampuan. Niat pedang ilusi tidak bisa menekannya, 3 ciki pedang emas yang disembunyikan di dalam ruang juga nyaris tak berguna. Kelihatannya, sekalipun mengeluarkan pedang primordial pun belum tentu ada efek. Dengan keadaan normal seperti sekarang, peluang Mu Bei untuk menang bisa dibilang sangat kecil. Saat itu, Sang Zhou menatapnya dari atas, dengan gaya merendahkan, lalu berkata, "Kamu cuma bisa mengelak ia. Kalau begitu, lebih baik cepat-cepat tunduk saja. Serahkan pusaka Raja Manusia. Dengan begitu, nyawa kecilmu masih bisa dipertahankan." Mu Bei meliriknya sekilas. Labu kekacauan saat itu berkedip-kedip sambil berseru ke arah Sang Zhou, "Ini si gendut lagi buru-buru cari mati." Xiao Ding ikut menimpali, "Betul." Sang Zhou mendadak menoleh ke arah mereka, menatap dingin sambil berkata, "Maksud kalian, dia, si semut kecil ini, bisa membunuh?" "Stop!" Sela labu kekacauan, "Semut kecil, semut kecil. Semut kecil itu lagi menghina siapa?" Hah. Sang Zhou menunjuk Mu Bei dengan dingin, "Tentu saja semut kecil itu menghina dia." Labu kekacauan mengulang, "Semut kecil menghina dia." Sang Zhou mulai tak sabar, kalau semut kecil bukan menghina dia, lagi menghina siapa? Orang-orang di sekitar. Ini Sang Zhou bego apa bagaimana? Murni lagi menghina dirinya sendiri sebagai semut kecil. Iya juga. Ada yang berbisik pelan. Meski suara itu kecil, tapi kekuatan Sang Zhou sangat kuat, bisikan semacam itu tetap saja masuk ke telinganya. Sekejap saja, wajah Sang Zhou menggelap. Seluruh dirinya tampak jadi makin buas. Ia menatap ganas ke labu kekacauan, "Berani-beraninya kamu mempermainkan aku." Boom! Tekanan dahsyat meledak dari dalam tubuhnya. Sekali melangkah, ia sudah muncul di depan labu kekacauan, langsung mengulurkan tangan hendak meraih labu itu. Satu cengkeraman itu, aura mendominasi langsung mengurung ruang di sekeliling. Sangat kuat. Dan pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang melintas. Sret! Tangan yang ia ulurkan ke arah labu kekacauan terbang miring ke samping, sementara tubuhnya sendiri terpental ke belakang seperti orang-orangan sawah yang ditendang. Mu Bei muncul di depan labu kekacauan. Ia menoleh ke labu itu dan berkata, "Walau semua ini trik yang duluan kita mainkan, tapi kamu, pengkhianat kecil, belajar juga lumayan, ya." Labu kekacauan melonjak-lonjak, namanya juga, dekat dengan arang jadi hitam. Wajah Mu Bei sedikit menggelap, bilangnya, "Dekat dengan minyak wangi jadi harum." Labu kekacauan berkata, "Lihat tuh, kenapa selalu ngotot soal detail? Terlalu peduli detail, hidupmu bakal capek sendiri." Mu Bei, "Ya sudah, kamu yang paling banyak akalnya. Apapun yang kamu bilang, benar." Saat ini, semua orang di sekitar melotot lebar. Tatapan mereka ke arah Mu Bei berubah berkali-kali. Sekarang keadaan Mu Bei berbeda dengan barusan. Di luar tubuhnya, cahaya emas mengelilinginya, diselimuti kilau perak. Pupil di kedua matanya pun telah berubah menjadi warna perak. Dari seluruh tubuhnya memancar aura luas dan dalam, seakan tak terukur. Dia ini ranah hati langit. Sama persis seperti yang tercatat di kitab kuno. Ini ranah hati langit. Semua orang terpukul hebat. Ranah hati langit. Konon, setelah dikuasai sampai sempurna, ranah ini bisa mengendalikan naluri pada tingkat tertinggi. Dijuluki sebagai ranah yang tak terkalahkan. Mu Bei ternyata menginjakkan kaki ke ranah ini. Sang Zhou bangkit berdiri saat itu juga. Melihat keadaan Mu Bei sekarang, di wajahnya pun muncul ekspresi terkejut. Ranah hati langit. Ini mana mungkin tidak membuatnya terguncang. Berikutnya,
Ia menatap Mu Bei. Wajahnya menyeringai bengis sambil berkata, ranah hati langit memang kuat, tapi juga harus lihat fondasi. Dasarmu tidak tinggi. Barusan itu cuma karena aku lengah makanya kamu bisa melukaiku. Bukan apa-apa. Ia mengeluarkan bentakan keras. Aura buas yang tak terlukiskan meledak dari tubuhnya. Sebuah gada bergigi serigala muncul di tangannya. Tak jelas dari bahan apa gada bergigi serigala itu ditempa. Seluruhnya berwarna hitam kelam. Begitu muncul, langsung memancarkan tekanan yang menindas. Sang Zhou menggenggam gada itu. Sekali bergetar, tubuhnya lenyap dari tempat semula. Lalu ia sudah muncul di udara tepat di atas kepala Mu Bei, menggenggam gada dengan satu tangan, menghantamkan sebuah pukulan ke arah Mu Bei. Sekali hantam ini, ruang di lapisan ketujuh tak sanggup menahan. Langsung runtuh seketika. Detik berikutnya, gada itu sudah menghantam ke depan Mu Bei. Hantaman itu berat dan ganas. Mu Bei hanya sedikit memiringkan tubuh, seenaknya menghindari serangan cepat dan brutal itu. Setelah itu, cahaya pedang pembasmi bencana di tangannya berkelebat. Sret! Satu lagi lengan terbang ke udara. Gada bergigi serigala milik Sang Zhou jatuh ke tangan Mu Bei. Dalam waktu bersamaan, Mu Bei mengayunkan satu kaki, menendang tepat ke dagu Sang Zhou. Dor! Sang Zhou kembali terpental. Sekali terpental itu, ia langsung melayang jauh sampai seratusan meter. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar merinding sampai tulang belakang. Ini. Kitab kuno mencatat, ranah hati langit bukan hanya membuat seseorang jadi sangat cepat, tapi juga bisa menangkap dengan sempurna arah serangan berikutnya dari lawan, lalu mengantisipasinya secara sempurna sebelumnya. Sepertinya, memang begitu. Ada yang berkata dengan hati berdebar. Setelah membuka ranah hati langit, Mu Bei benar-benar seperti berevolusi. Dalam sekejap saja ia selesai menggiling Sang Zhou sampai habis. Dihabisi. Benar-benar dihabisi. Seratusan meter jauhnya, Sang Zhou dengan susah payah bangkit berdiri. Ia menatap Mu Bei dengan campuran terkejut, marah, dan ngeri. Barusan ia sudah mengeluarkan seluruh kekuatan, tapi bahkan ujung baju Mu Bei pun belum sempat tersentuh. Padahal awalnya, saat Mu Bei melawannya, Mu Bei masih dalam posisi tertekan. Tapi sekarang, langsung berbalik menindihnya. Labu kekacauan saat itu melompat-lompat menghadap Sang Zhou. Hei, semut kecil. Rasanya gimana? Enak tidak rasanya? Wajah Sang Zhou langsung memerah. Ia menatap Mu Bei penuh kebengisan dan kegilaan. Bas. Baru satu suku kata keluar, terdengar suara tamparan yang nyaring. Sang Zhou langsung terpental menyamping. Sekali terpental ini, ia kembali melayang seratusan meter. Setengah giginya rontok berceceran. Mu Bei menatapnya. Labu busuk juga kata-kata yang boleh keluar dari mulutmu. Labu kekacauan melompat-lompat di sampingnya. Muka tebal, kamu mau membela labu ini senang. Tapi dia baru teriak satu kata, busuk. Kata di belakangnya belum sempat keluar. Tampar dia sampai kalimatnya putus sudah cukup. Tidak perlu kamu bantu lengkapin sampai labu busuk juga. Mu Bei. Masuk akal. Sementara itu, orang-orang di sekitar cuma bisa ternganga. Barusan dia menamparkan Sang Zhou, tamparnya gimana? Tidak kelihatan. Tadi jelas Sang Zhou ditampar Mu Bei. Tapi di dalam pandangan mereka, Mu Bei sama sekali tidak terlihat menggerakkan tangan. Ia dari tadi hanya berdiri di tempat, tidak bergeming. Terlalu cepat. Dengan mata kita, tidak mungkin bisa menangkapnya. Ada yang bersuara. Saat ini, Sang Zhou berjuang bangkit lagi. Setengah wajahnya sudah bengkak. Ia menatap Mu Bei dengan rasa terhina yang sampai ke tulang. Berikutnya, ia menggertakkan gigi, memandang Mu Bei dan berkata, tunggu sah. Sret. Kepalanya terbang ke udara.
Yang tersisa hanya roh ilahinya yang melesat keluar. Namun baru saja roh itu muncul, kekuatan penjerat jiwa dari pedang pembasmi bencana langsung mengurungnya. Lalu roh itu ditarik masuk ke dalam pedang. Dari dalam pedang Zhu Jie segera terdengar suaranya yang panik, "Ini tempat apa? Keluarkan aku Daah." Setelah satu jeritan tragis, suaranya menghilang. Gelombang kekuatan jiwanya juga lenyap. Mati. Cahaya pedang di permukaan pedang pembasmi bencana tampak jelas menjadi jauh lebih kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar kembali merinding. Ini. Sang Zhou itu, digilas sampai mati. Dan pada saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar, pusaka Raja Manusia dan ranah hati langit berasal dari tempat yang sama. Menarik, sangat menarik. Dari kejauhan, 3 sosok melangkah mendekat. Di depan adalah seorang pria berjubah hitam, auranya sangat kuat. Di belakang pria berjubah hitam itu mengikuti 2 gadis muda. Aura keduanya memang tak sebesar pria berjubah hitam, tapi juga tidak lemah. Jauh lebih kuat dibanding Sang Zhou tadi. Bab 1782, Bang Telur Perkasa. Meng Chen. Seseorang berseru. Di alam semesta peradaban tingkat 8, ada 3 papan peringkat yang berkaitan dengan generasi muda. Dari yang paling lemah sampai terkuat, papan elit, papan jenius, dan papan mutlak. Meng Chen itu berada di urutan ke-96 papan elit. Mu Bei menoleh memandang Meng Chen. Meng Chen melangkah menuju Mu Bei. Di belakangnya, 2 gadis muda tersenyum. Gadis di sebelah kiri berkata, "Klan Meng kami sebentar lagi akan bertambah 1 lagi seni harta Raja Manusia." Gadis di sebelah kanan mengangguk, "Memang." Jelas, mereka berdua yakin Meng Chen pasti bisa menekan Mu Bei dan merebut segel 4 simbol dari tangan Mu Bei. Mu Bei tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, labu kekacauan mendadak melompat ke arah 2 gadis itu sambil berseru, "2 perempuan kecil ini, mukanya jelek, tapi pikirannya cantik sekali." 2 gadis muda itu langsung murka. Mereka membentak ke arah labu kekacauan, "Kamu bilang apa? Berani ulangi kalau punya nyali." Labu kekacauan berkata, "Abis sudah. Bukan cuma jelek, ternyata juga budek. Cukup tragis juga, ya." Orang-orang di sekeliling labu ini benar-benar jago ngomong miring. "Gila, gila." Ding kecil ikut menimpali, "2 bocah bego, nggak pakai mikir. Anggap saja si Chen kecil berhasil merebut seni harta Raja Manusia, memang bisa menjaganya sampai akhir. Klan Chen yang kecil itu, apa bisa tak terkalahkan di dalam peradaban tingkat 9? Bodoh." 2 gadis itu mendengar ini, wajah mereka seketika memerah, marah bukan main. Tapi orang-orang di sekitar justru merasa seakan baru tersadarkan. Benar juga. Seni harta Raja Manusia itu diincar begitu banyak orang. Andaikan ada orang di sini yang benar-benar berhasil merebutnya, apa yakin bisa mempertahankannya? Kemungkinan besar sangat sulit. Meng Chen melirik dingin ke arah kuali kecil. "Kau malah mengingatkan tuan muda ini. Setelah aku mendapatkan seni harta Raja Manusia, aku harus membantai semua orang di sini. Biar tak seorang pun hidup untuk membocorkan bahwa aku, Meng Chen, telah memperoleh seni harta Raja Manusia." Teratai peringkat 9 mendengus meremehkan. "Seolah-olah kamu benar-benar bisa merebutnya saja. Kodok jelek mau makan angsa putih." Pisau pemenggal iblis berkata, "Ucapan teratai kecil bagus sekali." Wajah Meng Chen menjadi makin dingin. Ia menatap teratai peringkat 9. "Sampai sekarang, belum pernah ada yang berani menyamakan aku, Meng Chen, dengan seekor kodok. Kau yang pertama." Begitu suara itu jatuh, sosoknya lenyap dari tempat semula. Sekejap kemudian, ia sudah muncul di depan teratai peringkat 9, mengulurkan tangan hendak menangkapnya. Namun hampir di saat bersamaan, sebuah cakar kecil menyambar wajahnya. Boom!
Meng Chen terbang menyamping bagaikan orang-orangan jerami. Sekali terbang itu, ia langsung melayang sejauh 100 zang. Gigi bercampur darah muncrat di udara. Kak Chen. Dua gadis muda itu terkejut besar. Mereka buru-buru berlari menghampiri. Orang-orang di sekitar juga terperanjat. Pandangan mereka serentak mengarah ke sisi Mu Bei, lalu berhenti pada sosok Xiao Lingchu. Ini, anjing kecil putih ini. Banyak orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seekor anjing kecil putih yang tampak sama sekali tak mencolok di samping Mu Bei, sekali tepak cakar langsung memukul terbang Meng Chen yang ada di papan elit. Xiao Lingchu menatap Meng Chen. Ia mengayunkan cakarnya di udara ke arah Meng Chen, seolah-olah hendak menghajarnya lagi. Teratai peringkat 9 melompat, Bang Telur Perkasa. Lalu ia menoleh ke arah Meng Chen dan berseru, "Kami ini di bawah lindungan Bang Telur, paham?" Mu Bei tertawa lepas. Belakangan ini, bukan cuma dia dan Hei Qilin yang meningkat. Si kecil ini rupanya juga sudah naik kelas. Dilihat dari sekarang, kekuatan si kecil sudah pasti berada di tingkat peradaban level 8. Saat ini Meng Chen bangkit berdiri. Separuh wajahnya sudah terkoyak oleh tamparan tadi, pipinya tampak sangat bengis dan menyeramkan. Ia menatap tajam Xiao Lingchu. Dasar hewan ke. Belum sempat selesai bicara, Mu Bei sudah muncul di depannya dan menamparkan wajahnya. Plak. Meng Chen kembali terpental. Dua gadis muda terkejut, marah besar menatap Mu Bei. Mereka serentak mencabut pedang ramping masing-masing. Namun pada detik berikutnya, dua kilatan pedang emas berkelebat. Kepala mereka berdua langsung terbang miring, menyisakan hanya jiwa yang melompat keluar dengan panik, wajah penuh ketakutan. Kecepatan tebasan pedang Mu Bei terlalu cepat. Mereka bahkan belum sempat melihat gerakan pedangnya, kepala mereka sudah terpenggal. Mereka buru-buru mundur. Tapi baru saja hendak bergerak, jiwa mereka langsung sulit bergerak. Keduanya terbelenggu oleh kekuatan penangkap jiwa yang tak kasat mata. Keduanya ngeri. Mereka memandang Mu Bei dan berseru, Kamu melakukan apa? Lepaskan kami." Mu Bei malas menoleh. Kedua jiwa itu langsung terseret masuk ke dalam pedang penghancur bencana. Ah! Jeritan tragis kedua gadis itu terdengar sejenak. Detik berikutnya, semuanya mendadak hening. Tak ada lagi suara. Gelombang kekuatan jiwa mereka lenyap tanpa sisa. Mati. Hies. Suara menarik napas dingin bergema di sekeliling. Tatapan semua orang yang memandang Mu Bei kini penuh dengan rasa takut dan segan. Keji. Orang di depan mereka ini benar-benar kejam. Cara membunuhnya bersih dan tegas. Saat ini, Meng Chen menatap Mu Bei. Wajahnya menjadi makin bengis. Bocah. Boom. Kekuatan dahsyat bergemuruh dari dalam tubuhnya. Laksana gunung api yang lama terpendam meletus pada saat ini, mengguncang ruang di sekitarnya sampai retak dan terdistorsi. Aura seperti ini, dibandingkan Sang Zhou tadi, bukan selisih sedikit. Benar-benar bagai langit dan bumi. "Ku bunuh kau." Ia mengaum marah. Kaki kanannya menghentak tanah, tubuhnya seketika berubah menjadi arus deras yang menerjang ke depan Mu Bei, mengayunkan tinju langsung ke wajah Mu Bei. Mu Bei tidak bergerak sedikit pun. Baru ketika tinju itu hampir tiba di depan, ia mengulurkan tangan. Tangan kirinya menepuk dan sedikit menarik pergelangan lawan. Tubuh Meng Chen seketika kehilangan keseimbangan dan jatuh jungkir balik ke tanah. Meng Chen kaget dan marah. Kedua tangannya menahan tanah, ia hendak melompat bangun. Namun saat itu juga, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, membentuk suatu pengurungan ruang, menekan dan mengurungnya. Meng Chen mengaum. Energi liar meledak, ia memaksa merobek pengurungan ruang itu dan mendadak melompat berdiri. Begitu ia baru berdiri, pedang penghancur bencana di tangan Mu Bei sudah menebas ke arah kepalanya.
Meng Chen buru-buru memanggil keluar sebilah pedang perang, dan mengayunkannya untuk menyambut tebasan itu. Pedang dan pedang beradu. Namun tak terdengar bunyi benturan logam yang dibayangkan. Pedang penghancur bencana sama sekali tak terluka, langsung menembus pedang perang lawan, dan terus menebas menuju lehernya. Wajah Meng Chen berubah. Ia buru-buru mundur. Tapi baru saja ia bergerak mundur, segaris ki pedang emas sepanjang 3 ci sudah muncul di belakangnya dan langsung menebas lehernya. Sret! Kepalanya terbang ke udara. Darah memancar deras. Orang-orang di sekitar membelalakkan mata. Meng Chen yang ada di papan elit, dalam sekejap saja kepalanya sudah terpenggal. Swoosh! Saat ini, jiwa Meng Chen meloncat keluar dari tubuh tanpa kepala itu. Wajahnya diliputi kaget, murka, dan ngeri. Ia memandang Mu Bei dengan tak percaya. Keparat. Namun baru 3 kata itu keluar, jiwanya langsung, sama seperti 2 gadis tadi, dibelenggu oleh kekuatan penangkap jiwa yang sangat kuat. Tak lama kemudian, jiwanya langsung diseret menuju ke dalam pedang penghancur bencana. Sekejap itu juga, Meng Chen panik. Ia segera mengerahkan seluruh daya untuk berusaha melepaskan diri dari belenggu itu. Namun cepat ia sadar, usahanya sama sekali tak berguna. Ia tak mampu melepaskan diri. Sekejap, ia cemas bukan main. Ia menggertak Mu Bei dengan teriakan galak namun kosong, "Bocah, berhenti!" Mu Bei seolah tak mendengar. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menebas dari kejauhan. Aura pedang itu sangat mengerikan, kecepatannya juga luar biasa. Dalam sekejap mata, ia sudah tiba di hadapan Mu Bei, mengarah lurus ke antara kedua alisnya. Bersambung.